Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya ingin mempresentasikan tugas geologi minyak dan gas bumi yang berjudul Petroleum System. Apa itu Petroleum System? Petroleum System adalah konsep yang menyatukan elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi. Aplikasi praktis dari sistem minyak bumi dapat digunakan dalam eksplorasi, evaluasi sumber daya, dan penelitian. Sebuah sistem petroleum meliputi lapisan batuan induk aktif dan semua minyak, akumulasi gas. Ini mencakup semua elemen geologi dan proses yang penting jika akumulasi minyak dan gas adalah untuk eksis. Di dalam petroleum system ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada source rock. Source rock adalah batuan karbonat yang berasal dari zat-zat yang terendapkan oleh batuan sedimen, sehingga tidak terjadi siklus karbon seperti selayaknya. Justru karbonat terendapkan dan menjadi batu. Contoh dari batuan source rock adalah batu gamping. Dan kini telah ditemukan hidrokarbon yang terbentuk dari batu bara. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Untuk menjadi source rock ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama itu ada TOC atau total organic carbon, merupakan kuantitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Semakin tinggi nilai organik karbon maka akan semakin baik source rock tersebut, dan kemungkinan terbentuknya hidrokarbon akan semakin tinggi. TOC yang dapat menghasilkan adalah di atas 1%. Yang kedua adalah kerogen. Kerogen merupakan kualitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Kerogen akan menentukan hidrokarbon yang akan dibentuk. Dan yang ketiga ada maturity atau pematangan. Adalah proses perubahan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Proses pematangan diakibatkan kenaikan suhu di dalam permukaan bumi. Selanjutnya ada tipe-tipe kerogen. Tipe-tipe kerogen ini terbagi atas 4. Tipe 1 itu yaitu terletak di dasar danau. Bahan-bahan organik kerogen merupakan alga dari lingkungan pengendapan lakustrin dan lagoan atau danau. Tipe 2 yaitu terletak di laut, merupakan campuran material tumbuhan serta mikroorganisme laut. Tipe ini menghasilkan oil dan gas. Tipe 3 terletak di daratan, berasal dari tanaman darat dalam endapan yang mengandung batu bara. Tipe ini umumnya menghasilkan gas dan lake oil. Tipe keempat itu bahan-bahan tanaman yang teroksidasi. Tipe ini tidak bisa menghasilkan minyak dan gas. Selanjutnya ada migrasi hidrokarbon. Migrasi hidrokarbon adalah proses perpindahan hidrokarbon dari batuan induk, source rock, ke reservoir atau permukaan bumi. Migrasi tersebut terbagi atas 2, migrasi primer dan migrasi sekunder. Migrasi primer atau ekspulsi merupakan perpindahan dari hidrokarbon yang baru terbentuk keluar dari batuan induk. Sedangkan migrasi sekunder merupakan perpindahan hidrokarbon lebih lanjut menuju batuan reservoir yang memiliki perangkap hidrokarbon atau tempat lain di mana hidrokarbon terakumulasi. Selanjutnya ada batuan reservoir. Batuan reservoir umumnya terdiri dari batuan sedimen yang berupa batu pasir, batuan karbonat, dan shell. Masing-masing batuan tersebut mempunyai komposisi kimia yang berbeda. Mineral merupakan zat-zat yang tersusun dari komposisi kimia tertentu yang dinyatakan dalam bentuk rumus-rumus, di mana menunjukkan macam-macam unsur-unsur serta jumlah yang terdapat dalam mineral tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Slide selanjutnya ada gambar dari skema migrasi hidrokarbon dari source rock ke reservoir. Selanjutnya ada akumulasi. Menurut Kusumadinata 1980, diuraikan beberapa teori tentang akumulasi dari migas. Di antaranya adalah teori akumulasi Gusow. Teori ini menjelaskan bahwa dalam keadaan hidrostatik, proses akumulasi migas adalah sebagai berikut. Gumpalan atau tetes-tetes minyak dan gas akan bergerak sepanjang bagian atas lapisan penyalur ke atas, terutama disebabkan oleh pelampungan. Begitu sampai di perangkap minyak dan gas, bertambah juga kolomnya dan gilirannya mendesak air ke bawah.
Selanjutnya ada trap atau jebakan. Trap atau jebakan minyak adalah sebuah area atau lapangan di mana minyak atau gas bumi terakumulasi dan terkonsentrasi dari suatu perjalanan atau migrasi. Suatu jenis jebakan juga harus impermeable. Hal ini bertujuan agar menjadi perangkap yang efektif untuk keberadaan hidrokarbon itu sendiri. Contohnya pada batuan impermeable reservoir seperti batu pasir yang berpori atau limestone yang terdapat retakan. Berikut gambar dari trap atau jebakan. Trap atau jebakan sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama itu ada jebakan struktural. Jebakan struktural adalah perangkap atau jebakan tipe struktural ini banyak dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan dengan terbentuknya struktur lipatan dan patahan yang merupakan respon dari kejadian tektonik dan merupakan perangkap yang paling asli dan perangkap yang paling penting. Pada bagian ini berbagai unsur perangkap yang membentuk lapisan penyekat dan lapisan reservoir sehingga dapat menangkap minyak disebabkan oleh gejala tektonik atau struktur seperti perlipatan atau patahan. Selanjutnya ada jebakan stratigrafi. Jenis perangkap stratigrafi dipengaruhi oleh variasi perlapisan secara vertikal dan lateral, perubahan fasis batuan dan ketidakselarasan, dan variasi lateral dalam litologi. Pada suatu lapisan reservoir dalam perpindahan minyak bumi, prinsip dalam perangkap stratigrafi adalah minyak dan gas bumi terperangkap dalam perjalanan ke atas, kemudian terhalang dari segala arah, terutama dari bagian atas dan pinggir. Hal ini dikarenakan batuan reservoir telah menghilang atau berubah fasis menjadi batu lain, sehingga merupakan penghalang permeabilitas. Selanjutnya ada cap rock. Cap rock merupakan lapisan di atas reservoir rock yang memiliki porositas dan permeabilitas yang buruk atau impermeable seperti chalks, shale atau batuan evaporit sehingga mencegah hidrokarbon bermigrasi ke permukaan. Biasanya berbentuk konkav terbalik. Dan yang terakhir adalah shale rock. Shale rock atau batuan penyekat adalah lapisan batuan yang bersifat impermeable yang mencegah migrasi minyak dan gas ke permukaan. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.